Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ikhwan dan akhwat TKN Pondok Pesantren Suryalaya khususnya dimanapun berada, dan umumnya para pengamal Torekoh Al-Mu'tabaroh, bahwa pengalaman kita yang sudah ditalkin, bahwa kita ini awalnya mengalami tarikan yang sangat kuat untuk mendatangi tempat di mana pengajaran Torekoh. Nah, ini sebetulnya khusus untuk para ikhwan-ikhwan atau calon murid Abah Anom yang akan ditalkin. Dan ini sebagai peringatan atau himbauan kepada ikhwan-ikhwan yang akan mengantar sahabatnya atau jamaahnya ke wakil talkin. Nah, sebelum seseorang mendapatkan tarikan atau yang kuat untuk ditalkin, tentunya kita ini semua akan meneliti. Seseorang yang akan belajar tasawuf itu awalnya kan memantau dulu, melihat mungkin dari informasi, kemudian meneliti dengan dengan proses lah begitu. Atau ada juga ketika dapat informasi langsung yakin. Nah, ini ada bermacam-macam, Allah memberikan hidayah dengan bermacam-macam hidayah, maksudnya dengan bermacam-macam sebab. Ada yang karena sakit, ada yang justru karena sudah banyak hartanya, maju ke dunianya, justru malah ikut talkin zikir. Ada juga yang lagi susah, lagi kesulitan dalam kehidupan, talkin zikir. Nah, jadi ada juga yang dengan saya katakan tadi dengan meneliti. Memang dasarnya sudah ada dasar dari sukang berzikir. Nah, ini mendapatkan ilmu tasawuf itu adalah hal yang mahal. Ini ilmu mahal. Kenapa dikatakan mahal? Karena ini adalah ilmu hidayah yang dari Allah. Seseorang yang mendatangi atau belajar zikir tasawuf itu adalah orang-orang pilihan. Kenapa? Karena tidak semua umat Islam bisa mempelajari dan mendapatkan guru mursyid, guru rohani. Di Islam ada rukunnya. Rukun Islam ada 5. Rukun iman ada 6. Sekarang pertanyaannya, rukun agama ada berapa? Ada 3, yaitu iman, Islam, ihsan. Nah, ini ilmu ihsan ini. Kalau kita belajar sholat, belajar puasa, belajar ilmu-ilmu syariat namanya, cara berwudu, bagaimana cara melaksanakan, itu ada syariat. Kemudian iman, ada pelajaran tauhid. Pelajaran tauhid, kalau misalkan ada kitab yang terkenal itu tentang sifat 20, nah itu dipelajari. Itu tahapan syariat. Ketika kita sudah sampai di situ, ada satu lagi, yaitu Torekoh untuk mencapai hakikat. Jadi iman, Islam, ihsan. Nah, ini yang belum bisa didapati dan tidak bisa didapati karena Allah belum memberikan hidayah. Maka beruntunglah kita para ikhwan yang sudah bertalkin ikut zikir. Karena ilmu zikir ini ilmu pembersih hati, ilmu
rohani, ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tentang talqin. Ketika ada sahabat atau teman kita, para jamaah ingin talqin, dianjurkan, diusahakan lebih dahulu ada datang ke Suryalaya yang ada di Tasikmalaya, bukan ada di Ciamis. Dan di Tasikmalaya, di Suryalaya itu ada makam Abah Anom, Abah Sepuh, yaitu Mursyid Thorekoh Qadiriyah Naqsabandiyah, dan di situ ada masjidnya, dan di situ ada keluarga Ahlul Bait Abah Anom. Disinilah pusatnya TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Nah, ketika kita mengajak atau kita ini berkehendak untuk talqin, maka wakil talqin itu kan mempunyai situasi kondisi yang berbeda-beda. Ketika kita datang ke Suryalaya, tiba-tiba kita ada talqin. Alhamdulillah, pas kita datang sedang ada talqin. Tetapi ketika kita tidak ada, misalkan sekarang di Suryalaya Kiai Sandisi. Nah, tiba-tiba kita datang, itu kok Kiai Sandisi tidak ada di situ. Wah, bahkan ada yang mendatangi rumahnya untuk ditalqin. Nah, itu sebaiknya jangan seperti itu. Sabar. Karena kenapa? Karena mungkin wakil talqin siapapun, baik itu Kiai Wafiuddin, wakil talqin Kiai Asep, atau siapa wakil talqin, beliau-beliau ini kondisinya kita lihat. Kalau sedang tidak memungkinkan atau sedang sibuk, maka atau sedang sakit, maka kita harus bersabar. Karena kesabaran inilah sudah masuk di dalam riyadoh. Nah, sabar untuk talqin. Nah, anjuran dari Kiai Asep, beliau mengatakan bahwa kalau sedang sakit, kalau bisa jangan mengucapkan wah Kiai saya mau talqin, padahal Kiai sedang sakit atau sedang kondisinya kurang memungkinkan. Nah, kenapa? Itu akan menjadi beban, bukan menjadi gimana ya, akan menjadi suatu kepanggilan yang khusus gitu. Tapi kalau kita mengatakan itu sebagai apa? Karena kenapa begini? Karena kata Abah Anom mengatakan atau menyampaikan kepada wakil talqin, walaupun kamu sedang sakit, kamu sedang keadaan apapun, ada yang talqin, harus talqin. Nah, jadi dengan kalimat Abah ya yang dianjurkan oleh pesan Abah yang dianjurkan kepada para wakil talqin untuk segera menalqin, jangan ditunda-tunda. Ya. Nah, kalimat ini itu harus segera. Nah, jadi artinya apa? Kita yang mau talqin lihat dulu situasinya. Kalau sedang tidak sehat, jangan ucapan itu. Karena kalau kita diucapkan, maka dia harus bersegera. Nah, ini mungkin para ikhwan bisa memahami seperti artinya imbang ya. Sementara para wakil talqin punya kewajiban untuk menalqin dan tidak boleh ditolak. Nah, sementara kita punya tarikan untuk talqin, maka kita yang harus bersabar lihat situasi. Nah, ini. Nah, untuk lengkapnya ini cuplikan dari Kiai Asep Samsurijal di Suryalaya. Supaya terjadi seimbang. Karena tidak sedikit para sepuh kita atau siapapun kita yang memaksakan diri urusan talqin padahal wakil talqin sedang kondisinya tidak sehat. Nah, ini juga perlu saling ya. Sekalipun memang urusan talqin hidayah yang tidak boleh ditunda. Sampai saya doktrinnya dari almarhum ayah Aang ini Cianjur, begitu dapat mandat talqin langsung doktrinnya begini. Nah, sekarang kamu dapat amanah talqin, harus amanah kata beliau.
Kalau ada orang yang datang mau talqin, jangan ditunda gara-gara kamu sedang panas, dingin, demam. Kalau masih bisa ngomong, jangan nunduk, sehat, laksanakan, kata beliau. Ada yang datang, kamu sedang tidur nyenyak, bangun, kata beliau. Gitu. Nah, sekalipun begitu, mohon juga saling dari para ikhwan ini. Kalau sekiranya datang nanti ke beliau pakai sandisi, ternyata beliau sedang di rumahnya lagi kurang enak badan, misal, jangan dulu disampaikan maksud talqinnya. Karena kalau sudah tersampaikan maksud talqin, nggak bisa kita untuk menolak itu, gitu ya. Kecuali kalau memang nggak kuat betul kondisinya. Jadi nunggu dulu, barangkali nanti tunggu berapa jam mungkin sehat. Enggak juga nunggu besok, kan nggak ada salahnya kita bermalam di tempat yang penuh barokah Suryalaya ini. Ini kadang-kadang pengen cepet pulang lagi, gara-garanya ada yang diurus besok, ya. Jadi kepentingan talqin itu kepentingan hidayah yang harus disegerakan, begitu ya. Jadi siapapun kita, dengan siapa kita nanti wakil talqin yang menyampaikan, perhatikan itu. Jadi ada berapa jumlah sekarang wakil talqin, kita jaga kondisinya. Jadi seperti itu cara ininya ya. Jadi jangan karena harus disegerakan lalu mentang-mentang begitu langsung. Kadang-kadang di tengah jalan, ketemu tengah jalan, saya mau talqin misalnya gitu ya. Jadi harus lihat situasi dan kondisi juga. Nah, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.